Halo teman-teman, apa kabar nih? Kiranya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kembali seri tentang makna hidup. Bila pada kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan makna hidup, pada kesempatan apa saja seseorang memikirkan kembali tentang makna hidupnya, serta apa sih manfaat yang diperoleh ketika seseorang merasa hidupnya berarti. Buat teman-teman yang masih belum sempat menyimak video tersebut, bisa melihatnya pada link ini ya. Saya berharap rekan-rekan mendapatkan gambaran nih tentang apa sih yang dimaksud dengan arti hidup atau makna hidup. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber dari makna hidup seseorang. Saya ingatkan kembali ya rekan-rekan, jadi arti hidup atau makna hidup adalah satu pengalaman yang bersifat pribadi. Tiap orang bisa memiliki arti hidup dan makna hidup yang berbeda. Dan tentunya tiap orang dapat memiliki sumber makna hidup yang berbeda pula. Sebelum kita membahas tentang sumber makna hidup, maka pertanyaan pertama adalah, apakah teman-teman merasa hidup kalian berarti? Dalam rentang 0 sampai dengan 10 misalnya. 0 berarti teman-teman merasa bahwa hidup kalian sama sekali tidak berarti, maka berapa penilaian yang teman-teman berikan tentang sejauh mana hidup kalian berarti? Tiap orang bisa memberikan angka yang berbeda-beda ya di sini. Jika ada teman-teman yang saat ini merasa bahwa hidup kalian berarti, wah tentu ini adalah hal yang baik ya. Tapi bisa jadi ada juga di antara kalian yang tengah mencari makna hidup kalian. Tidak apa-apa teman-teman, tiap orang punya perjalanannya sendiri ya dalam proses mencari dan menemukan makna hidup mereka. Bila ada teman-teman yang merasa bahwa hidup kalian berarti, maka pertanyaannya adalah siapa atau apa yang sebenarnya membuat hidup kalian terasa berarti. Banyak orang bisa jadi dalam hidup ini mengejar uang, mengejar rumah, mobil, kepemilikan benda-benda yang mereka inginkan. Mungkin ada juga yang mengejar popularitas. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan mengejar dan memiliki semuanya itu, maka akan membuat hidup mereka berarti. Pertanyaannya, menurut penelitian, apakah betul hal-hal tersebut yang dikejar oleh orang itulah yang membuat hidup mereka berarti? Ternyata dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa sumber-sumber makna hidup bukanlah berasal dari uang, rumah, mobil, kepemilikan benda-benda, atau popularitas sebagaimana yang dikejar ataupun ingin dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Setidaknya ada 4 sumber makna hidup yang menurut hasil penelitian disebutkan oleh orang-orang sebagai sumber makna hidup mereka. Kita mulai pada sumber makna hidup yang pertama, yaitu agama atau kepercayaan atau iman yang dimiliki oleh seseorang. Dari penelitian yang dilakukan kepada orang-orang dari 230 negara, ternyata ada 84% diantaranya yang menyatakan diri sebagai orang yang beragama. Oleh karena itu, tidak heran bila agama atau kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang disebut sebagai sumber dari makna hidupnya. Bagi sebagian besar orang, ternyata agama atau kepercayaan yang mereka miliki merupakan dasar dari segala sesuatu dan menjadi pegangan bagi hidup mereka. Agama atau kepercayaan yang kita anut ternyata juga menolong kita untuk dapat memahami, menafsirkan, dan memberikan pemaknaan tertentu, terutama ketika kita menghadapi masa sulit atau ketika mengalami penderitaan. Itulah sebabnya agama dapat menjadi salah satu sumber makna hidup seseorang. Hal kedua yang juga banyak disebutkan sebagai sumber makna hidup adalah keluarga. Mulai dari memiliki pasangan hidup, memiliki anak, memiliki saudara, memiliki keluarga besar.
Kenapa keluarga disebut sebagai salah satu sumber dari makna hidup seseorang? Ternyata banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa mereka merasakan hidup mereka bermakna ketika berbagi pengalaman bersama dengan keluarga. Mungkin misalnya menikmati waktu makan bersama, berlibur bersama dengan keluarga, kesempatan untuk dapat bercerita, kesempatan untuk dapat menjalin hubungan yang dekat dan hangat dengan keluarga, ternyata memberikan makna tersendiri bagi seseorang. Mereka juga menyebutkan bahwa di tengah keluarga mereka merasa hidup mereka bermakna ketika menerima kasih sayang dan perhatian dari keluarga yang mereka miliki. Ada pula orang-orang yang merasa bahwa ketika mereka bersumbangsi melakukan sesuatu untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga mereka, itu adalah hal yang berarti bagi mereka. Misalnya pada orang tua yang merasa hidup mereka berarti ketika mereka dapat bekerja keras, ketika mereka memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang dari anak-anak mereka. Ada juga mungkin dari kakek nenek yang merasa hidup mereka bersemangat dan berarti ketika mereka meluangkan waktu untuk bermain dan menemani cucu-cucu mereka. Kita bisa lihat di sini bahwa rasa memiliki satu sama lain antar keluarga dapat memberikan makna hidup tersendiri bagi seseorang. Hal lainnya yang juga disebutkan sebagai sumber makna hidup adalah keterlibatan seseorang di dalam satu komunitas. Nah, ini bisa sangat beragam ya teman-teman. Bisa misalnya keterlibatan dalam komunitas pekerjaan. Seseorang merasa ketika dalam pekerjaan dia melakukan suatu hal yang berkontribusi untuk masyarakat luas. Di dalam pekerjaan dia merasa bahwa dia berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan, mengembangkan teman-teman dalam satu timnya, sehingga hal ini menjadi sumber makna hidupnya. Ada pula orang-orang yang melibatkan dirinya di dalam kegiatan rohani, di dalam kegiatan menjadi sukarelawan. Hal ini pun ternyata dapat menjadi sumber dari makna hidup seseorang. Seseorang merasa bahwa hidupnya berarti ketika dia dapat turut berkontribusi, dapat melakukan sesuatu buat kehidupan orang lain di sekitarnya. Sumber makna hidup yang keempat yang tidak kalah penting, yang banyak disebutkan oleh orang-orang, ternyata adalah dari diri sendiri. Wah, ini cukup menarik ya. Apa yang dimaksud dengan sumber makna hidup yang berasal dari diri sendiri? Contohnya ada beberapa nih, misalnya meningkatkan kemampuan diri ternyata membuat seseorang merasa hidupnya berarti. Ketika seseorang ingin meningkatkan kemampuannya, maka di situ ada semangat untuk belajar hal yang baru. Dan ternyata hal ini berkontribusi pada makna hidup seseorang. Ada pula orang-orang yang merasa hidupnya berarti ketika berhasil menemukan tujuan yang sejalan dengan diri mereka. Ada banyak tujuan nih yang mungkin bisa dikejar oleh seseorang ya. Bisa jadi tujuan-tujuan itu berasal dari orang lain di sekitarnya, mungkin dari orang tua. Wah, tujuan ini karena ya saya mau tidak mau menjalaninya karena tuntutan sosial, karena tidak ingin ketinggalan dengan teman-teman. Tetapi ketika seseorang berhasil menemukan satu tujuan yang memang betul-betul sejalan dengan apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan, disitulah seseorang merasa hidupnya berarti. Makna hidup ternyata dapat dirasakan ketika seseorang dapat mengekspresikan, menunjukkan bakat dan minat yang ia miliki. Ada pula orang-orang yang justru merasa hidupnya berarti ketika mereka mengalami keseimbangan dalam hidup. Misalnya ketika mereka dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, dapat menyeimbangkan antara waktu luang dengan bagaimana mereka berkarya di dalam komunitas yang mereka miliki. Banyak orang pula yang menemukan hidup mereka berarti ketika mereka memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Dari berbagai sumber makna hidup yang banyak disebutkan oleh orang ini, ternyata kita dapat memiliki lebih dari satu sumber makna hidup. Mungkin ada di antara teman-teman yang memiliki lebih dari satu sumber makna hidup pula. Dan ternyata dalam sepanjang perjalanan hidup kita, sumber makna hidup ini dapat pula berganti. Misalnya ada orang-orang yang menempatkan keluarga sebagai sumber makna hidup mereka. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika anak-anak mulai tumbuh dewasa, pekerjaan mereka mulai cukup stabil, maka bisa jadi orang-orang ini menjadikan keterlibatan mereka dalam komunitas sebagai sumber makna hidup yang utama. Pertanyaan kembali untuk direnungkan buat rekan-rekan. Jadi, mana yang menjadi sumber makna hidup kalian?
Sumber makna hidup ini akan menjadi penting ketika dalam hari-hari perjalanan hidup ini kita mungkin tidak selalu merasa bahwa hidup kita akan terus-menerus berarti. Akan ada fluktuasinya, mungkin ada hari-hari tertentu kita menjadi sangat bersemangat dan merasa hidup kita berarti. Tapi ada pula hari-hari di mana mungkin kita tidak merasa terlalu bersemangat, kita merasa nampaknya hidup kita tidak seberarti seperti biasanya. Maka keberadaan sumber makna hidup inilah yang dapat mengingatkan kita, yang dapat memberikan kita semangat untuk kita terus maju menjalani hidup yang berarti. Demikianlah penjelasan tentang sumber makna hidup kali ini. Kita akan berjumpa lagi ya, masih akan ada kelanjutan dari video tentang seri makna hidup ini. Terima kasih.